Assalamualaikum teman-teman. Apakah kalian masih sehat dan sudah pada ngopi belum? Di video ini saya tidak membahas film animasi, melainkan saya akan membahas film yang bergenre komedi horor yang siap menemani acara ngopi Anda. Film ini berjudul Dog House, dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Jack West. Film ini menceritakan sekumpulan pria yang berlibur ke sebuah desa terpencil. Namun tanpa mereka ketahui ternyata desa tersebut terkena suatu virus yang membuat para wanitanya menjadi zombie. Penasaran dengan videonya? Saya ingatkan bahwa video ini merupakan spoiler. Film ini dimulai oleh 7 pria yang selalu mengalami masalah dalam hidupnya. Salah satu pria bernama Vince. Ia bercerai dengan istrinya sehingga galau tak pernah tidur. Terus ada Matt, si pemilik toko komik yang selalu bermasalah dengan pelanggan bocil. Grahan, si pria homo. Neil, si pria playboy. Ada Mike yang lebih mementingkan teman daripada istri. Selanjutnya ada Patrick, ia memiliki masalah yang sama dengan Mike. Dan yang terakhir ada Ben, pria gendut yang mungkin jomblo. Para pria tersebut akan pergi berlibur ke suatu desa yang bernama Modley. Itu adalah desa tempat Mike waktu kecil. Mereka menyewa bis yang supirnya adalah wanita yang bernama Cindy. Mereka pun berangkat, tetapi si Ben mengalami nasib sial, yaitu mobilnya mogok dan tidak bisa menyusul teman-temannya. Kembali ke dalam bis, di mana mereka menceritakan semua masalahnya kepada Cindy. Thanks for bringing that up. It's worse things than getting divorced. Rape, murder, frustration. Dan di satu jalan mereka terhenti karena menemukan mayat domba yang membusuk. Mereka pun turun dan membuang mayat domba tersebut. Tiba-tiba handphone mereka bunyi. Karena kesal, Sinel pun memiliki ide, yaitu semua handphone dimatikan dan dimasukkan di dalam tas. Got mine already. In the bag, sunshine. Lalu sampailah mereka di desa Modley. Dan di situ terlihat Cindy yang tidak sehat. Mereka pun turun dari bis dan berkeliling desa. Tetapi mereka bingung karena desa tersebut sangatlah sepi. Mereka pun berpencar dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Setelah berkumpul kembali, mereka tiba-tiba melihat seorang nenek yang dihajar oleh tentara. Si Vince pun berlari dan menghajar tentara tersebut sampai pingsan. Si neneknya malah bangun dan menusuk tangan si Neil. Dan mereka pun sadar bahwa desa tersebut sudah dipenuhi zombie. Mereka pun berlari ke bis dan ternyata Cindy juga sudah jadi zombie. Akhirnya mereka pergi ke rumah nenek si Mickey dan tiba-tiba mereka menemukan mayat seorang sersan. Neil pun mengambil pistol sersan tersebut. Ternyata si pemilik pistol tersebut bangun dan berkata bahwa pistol itu kosong. Mereka pun ketakutan dan mereka pun berlari dan sampailah di rumah nenek Mickey. Di dalam rumah, Neil berusaha meminta bantuan, akan tetapi jaringan di desa tersebut sudah terputus. Mickey pun menyalahkan Neil karena ide konyolnya yang meminta semua handphone dimatikan. Mereka berdebat sampai si tentara tadi sadar. Si tentara pun menceritakan bahwa semua penduduk di desa telah terinfeksi virus dan dia pun tidak tahu kenapa hanya wanita yang terinfeksi virus itu. Dan semua laki-laki di desa tersebut sudah mati dibunuh oleh para zombie wanita. Mereka pun menyusun rencana untuk kabur dengan menggunakan bis yang mereka tumpangi tadi. Mereka meminta Neil untuk mengalihkan perhatian Cindy. Ternyata di dalam bis sudah banyak zombie lain.
Mereka pun ketakutan dan berlari. Si Patrick berusaha mengambil tas yang berisi ponsel mereka, akan tetapi ia terjatuh. Ia pun berusaha naik ke atas baleho, akan tetapi si zombie tersebut membawa kapak dan berhasil melukai kakinya. Setelah berhasil naik, Patrick pun kesal karena tas yang ia ambil ternyata isinya hanya bola golf, bukan handphone. Kembali ke teman-temannya di mana mereka sedang dikepung oleh para zombie. Patrick pun berusaha membantu dengan memukul bola golf tersebut yang membuat para zombie itu saling bertengkar satu sama lain. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi di toko-toko terdekat. Ternyata si Patrick ditinggal. Adegan pun berpindah ke Sinel di mana ia berhasil ditangkap oleh zombie gendut yang suka ngemil jemari. Nell pun ketakutan dan kelincinnya pun dipotong menggunakan gergaji besi. Kembali ke teman-temannya yang sedang bersembunyi di toko baju dan penjualnya pun keluar. Si Meg pun kaget. Now you decide to shoot someone, you fucking monkeys, ass! Di sisi lain, si Matt bersama si Vince yang bersembunyi di toko mainan menemukan mobil kontrol dan sepasang telepon. Mereka pun berkomunikasi. Me, Mikey, and the Milky Bucket. My name's Gavin. What do you mean? What's the plan? The plan. Dan si Graham memiliki rencana di mana kepala seorang pria dijadikan umpan untuk pengalihan para zombie. Sedangkan Mike akan pergi mengambil mobil tentara tersebut. Dan ternyata si Mike tak punya kuncinya. Karena kesal ia pun melempar mobil itu dengan batu lalu ditendang. Alarmnya malah bunyi. Para zombie pun menuju ke arah Mike dan Mike pun ketakutan. Ia berlari ke sebuah ruangan dan ternyata ruangan tersebut berisi zombie yang suka main koki-kokian. Kembali ke si Matt dan Vince di mana si Matt berhasil merakit senjata api dan menggunakannya untuk membakar zombie. Malah tokonya yang kebakar. Adegan pun berpindah ke si Patrick yang masih berada di atas baleho. Dan zombie berkapak tersebut berhasil menebang tiang baleho itu dan terjatuh. Patrick pun segera berlari ke bis dan mengambil tongkat golf dan memukul zombie tersebut. Begitu pula dengan si Nell yang berhasil kabur dari zombie gendut itu. Singkat cerita, mereka pun berkumpul kembali di suatu gereja. Mereka berbincang-bincang sedangkan Matt berusaha memperbaiki komputer yang ada di gereja tersebut. Ketika komputer itu menyala, muncullah wanita yang wajahnya terpajang di poster. Wanita tersebut membahas tentang proyek Code House dan tiba-tiba komputernya terbakar. You're not involved with Project Cat House? Di saat yang bersamaan, para zombie mulai mengalami perubahan yang aneh. Si tentara menjelaskan bahwa para zombie itu mengalami perkembangan dari tahap 1 ke tahap 2, di mana para zombie tersebut akan menjadi lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih aneh. Dan si tentara menemukan suatu alat yang mereka sebut dolphin atau si lumba-lumba. Tentara itu pun menekan tombol dolphin tersebut, akan tetapi ternyata tidak berfungsi. Mereka pun marah kepada si tentara karena mereka lah yang telah membuat senjata biologis dan mengujinya di desa terpencil itu. Senjata biologis tersebut berada dalam sabun cuci. Dan tiba-tiba tentara tersebut digunting oleh zombie tua yang ternyata adalah nenek Mike. Matt langsung memukul zombie tersebut dengan tongkat golf dan membunuhnya. Si Matt pun kesal karena si Matt telah membunuh neneknya. Si Matt yang trauma karena sudah membunuh nenek Mike itu pergi menenangkan diri di kamar mayat.
Vince pun menyusulnya, akan tetapi di kamar mayat tersebut terdapat zombie lain yang menusuk Matt dengan pedang. Matt pun mati. Teman-temannya pun marah dan mengeroyok zombie tersebut dan berhasil membunuhnya. That's for Matt. Setelah itu mereka pun pergi dengan masuk di suatu terowongan. Di terowongan tersebut ternyata merupakan sarang para zombie. Mereka pun berlari keluar dari terowongan itu. Akan tetapi zombie lainnya sudah berhasil masuk di dalam gereja tersebut. Mereka pun masuk ke suatu ruangan dan berusaha kabur melalui jendela. Sedangkan Graham menahan para zombie tersebut. Adegan pun berpindah ke si Benz, di mana ia baru tiba dari kota dan bingung melihat teman-temannya. Benz pun bertanya tentang apa yang terjadi. What are you pair of tarts doing up there? Akan tetapi Vince menyuruhnya pergi mencarikannya tangga. Setelah mendapat tangga, Benz pun naik ke teman-temannya. Dan ia pun disuruh turun. The sliding ladder. Down. Benz pun turun lagi dan ternyata di bawah sudah ada zombie. Ya sudah, naik lagi. Mereka pun berusaha menyeberang ke rumah sebelah. Dan ketika giliran si Graham untuk menyeberang, tiba-tiba zombie gendut itu datang dan menjatuhkannya. Ia pun dinyatakan tewas. Teman-temannya pun berlari ke mobil yang digunakan Ben. Dan ternyata mobil yang digunakannya adalah mobil sewaan yang berukuran kecil. Mereka pun marah dan saling menyalahkan. Sementara masih berdebat, para zombie pun datang dan langsung membunuh si Patrick. Ia menusuk-nusuknya dengan gunting. Teman-temannya pun ketakutan dan berlari ke bis. Akan tetapi si Benz yang gendut itu lambat berlari dan ditusuk oleh salah satu zombie menggunakan pecahan botol. Benz pun mati. Teman-temannya yang masih hidup langsung masuk ke dalam bis dan mengatakan bahwa ini adalah waktunya. No. It's about fucking time. Setelah berbincang-bincang, si Vince pun mulai ceria dan melupakan semua kenangannya bersama sang istri. Dan mereka pun pergi meninggalkan desa tersebut. Setelah menjauh dari desa, tiba-tiba adegan berpindah ke si Graham yang berada di sarang zombie. Dan ternyata ia masih hidup. Ia pun menghubungi teman-temannya. Ya sudah, putar balik lagi. Graham pun mengambil dolphin tadi dan menemukan suatu mesin yang menjadi penyebab dolphin itu tidak berfungsi. Di sisi lain, teman-temannya yang datang kembali untuk menyelamatkannya berencana melawan para zombie dengan menggunakan tongkat golf. Dan sebelum mereka berhadapan dengan para zombie, Graham berhasil menyalakan frekuensi suara yang membuat para zombie terdiam dan kesakitan. Si Graham pun keluar dari terowongan dan bertemu kembali dengan teman-temannya. Neil yang usil itu menggunakan dolphin untuk bermain-main dengan para zombie. Mereka pun tertawa melihat keusilan si Neil. Remote control women. Setelah puas, Neil pun melempar dolphin itu dan terjatuh. Film pun berakhir. Oke, pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan wanita, karena jika wanita menjadi zombie, maka kau akan mati. Itu saja video dari saya. Bagi teman-teman yang menyukainya, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Argus undur diri, sampai jumpa.